أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, seorang muslim mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hikmah. Seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki umat yang dahulunya adalah jahiliyah menjadi umat yang pada akhirnya adalah khairu ummah. Tidak semua memang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab hidayah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan apa yang menjadi amanah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang mengajari dan memperbaiki. Jika kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memperbaiki umat ini penuh dengan hikmah. Dan terdapat banyak contoh di dalam tarbiyah dan juga dakwah. Kali ini insyaAllah kita akan mengetengahkan sebagian dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbaiki kesalahan dengan hikmah. Dan lebih fokus kepada para sahabat ridwanu alaihim ajma'in yang mereka memang sudah berada di dalam tarbiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang cukup menggunakan kata-kata beliau yang mulia. Kadang beliau menggunakan gerakan berupa fisik dan kadang-kadang beliau juga menegur dengan keras. Hikmah-hikmah ini adalah contoh bagi kita bahwa di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, pasti seorang yang mendidik akan mendapatkan berbagai kesalahan dari peserta didik. Seorang ustadz akan mendapatkan kekeliruan dari talib. Bahkan orang yang berada di tengah umat. Seorang da'i misalnya, dia akan mendapatkan berbagai kesalahan yang harus dia perbaiki. Berikut kita coba lihat tulisan dari Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang mengetengahkan tentang beberapa hal tersebut. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa yang disebut dengan islah al-amali.
yaitu memperbaiki dengan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan fisik beliau, dalam hal ini menggunakan tangan beliau yang mulia. Sebuah kejadian di Hajjatul Wada', haji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau berada di dalam kendaraan beliau, tunggangan beliau, dan membonceng Fadl ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebuah perjalanan dari Musdalifah sampai ke Mina. Dan Fadl ini adalah satu di antara sahabat yang Masya Allah, ya, secara zahir dikatakan sebagai Hasanus Sya'ri, ya, rambutnya bagus, abyadu, ya, kemudian kulitnya putih, wasim, dia juga orangnya tampan, ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan perjalanan tersebut, tiba-tiba, ya, marrat bihi dhu'unun yajarina, ya, lewat sekelompok wanita muslimat yang juga sedang berhaji, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Fadl, kemudian ada rombongan haji para wanita, ya, di kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Maka tafiqal Fadl yang duru ilaihin, Fadl tiba-tiba melihat mereka, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau yang mulia pada wajah Fadl dan mengalihkan pandangan Fadl, wajah Fadl ke sisi yang lain, ya. Fawadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajhil Fadli fahawwala al-Fadl wajhahu ila sikil akhar yanzur, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan tangan beliau yang mulia, ya, tapi dengan hikmah. Ini adalah sebuah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menambahkan perlakuan lebih dari itu. Cukup dengan melakukan, dengan meletakkan tangan beliau yang mulia, ya, pada wajah beliau, dan Fadl kemudian, ya, juga mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kadang-kadang kita mendapatkan peserta didik, anak-anak kita, ya, kemudian orang-orang yang bersama kita di dalam tarbiyah, ya, melakukan hal-hal yang serupa, ya. Mungkin kadang kita harus mencontoh, ya, dengan bentuk islah amali yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila keadaannya nampaknya cukup seperti itu, ya. Kadang kita mungkin menepuk pundak, ya. Kadang kita mungkin hanya menggerak-gerakkan jari-jari kita pada lehernya, ya. Kadang kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ringan, ya. Namun karena mereka yang kita sedang upayakan untuk berubah dari kesalahan kepada kebaikan, memahami maksud kita, maka cukup, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Fadl ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Selesai dengan seperti itu, dan Masya Allah, ya, barakah, ya, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh yang baik, ya, buat kita dan juga seluruh para pendidik. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sebuah uslub yang lain, ya,
yaitu yang kita sebut sebagai talmih atau al-iha, yaitu isyarat. Ya. Jika tadi adalah islah amali, ya, menggunakan fisik kita dengan hikmah, maka kali ini menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak langsung, tidak sharih, tidak jelas, ya, menuju kepada satu kesalahan dimaksud, akan tetapi talmih, ya, berupa isyarat akan apa yang dilakukan oleh seseorang jika yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya suatu hari kedatangan tamu, ya, di antara para sahabat, ya, dan riwayat tersebut sesungguhnya adalah riwayat yang kita dapatkan ternyata adalah sahabat Jabir. Ya. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaqtul baba faqala man dha فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. Ya. Jabir mengisahkan tentang dirinya, ya, bapaknya, ayahandanya mempunyai dain, maka beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengetuk pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadaqaqtul baba. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang datang atau siapakah yang mengetuk pintu? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata menanyakan hal itu dijawab sama Jabir, ana. Ya. Jadi menjawabnya tidak dengan menyebutkan identitas, ya. Saya Abdullah, saya Umar, ya. Saya Jabir, saya Fulan bin Fulan dan seterusnya, ya. Tetapi mencukupkan dengan mengatakan anak, aku. Dan kadang-kadang kita mendapatkan yang seperti itu. Dan bukan orang yang mengatakannya merasa bahwa, ya, sudah dikenal. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan dan perbuatan beliau adalah contoh. Ya. Sebab tidak semua orang kondisinya mengenal suara orang yang mengetuk pintu. Kadang ada kesamaan dan kemiripan suara. Ya, apalagi bersaudara misalnya, kadang-kadang ada kemiripan suara antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian Nabi SAW sesungguhnya kita melihatnya mengajari kepada kita adab. Ya, ketika ditanya yang berkaitan dengan identitas, maka hendaknya dijawab dengan menyebutkan identitas yang memperkenalkan dirinya. Maka dalam riwayat tersebut ketika Jabir mengatakan ana, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Jabir ana, Nabi SAW mengatakan ana, ya. Jadi aku, ya, seperti itu, ya, apa yang barangkali terjadi dan diisyaratkan bahwa apa yang terjadi sesungguhnya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka, ya, karena Jabir mengatakan ka'annahu karihaha, ya. Ya, sepertinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai, ya, pengenalan dengan bentuk seperti itu, aku, ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan tentang kesalahan
Jabir ya dalam meminta izin, ya, tetapi cukup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membalas jawaban Jabir itu dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa beliau ya tidak menyukai cara pengenalan yang seperti itu, dan ini adalah isyarat kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma akan kesalahan yang dilakukan, ya. Ini adalah talmih atau iha, ya, sebuah isyarat, ya, dilakukan oleh seseorang mungkin kepada orang lain yang cukup mengerti apabila kita mengisyaratkan dengan seperti itu, ya. Makanya Jabir juga menyebutkan ka'annahu karihaha, ya, paham, ya, paham bahwa isyarat tersebut sesungguhnya memperbaiki kesalahan yang beliau lakukan, ya. Dan kadang-kadang kita dapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan yang lebih keras dari itu, ya. Lebih bentuknya juga isyarat, ya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat dalam hadis Abu Sa'id Al-Hudri, ya, radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi khadriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang mempunyai sifat, ya, lebih malu bahkan dari pemalunya, lebih malu dari seorang perempuan yang masih perawan, ya, di dalam tempatnya yang khusus, ya. Dijelaskan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, arafnahu fi wajhihi, ya, kami mengetahuinya pada wajahnya, ya. Ya. Jadi ada sebagian uslub yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga keteladanan buat kita, ya. Sehingga ketika beliau tidak suka atau beliau murka atau beliau senang, itu juga nampak, ya. Di antaranya nampak pada wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ketidakridhaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dengan wajah yang nampak seperti itu, ya, tentu, ya, adalah sebuah pembelajaran bagi para sahabat bahwa Nabi SAW misalnya tidak menyukainya, sehingga mereka harus, ya, memperbaiki dari apa yang terjadi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan langsung dengan kata-kata, tidak juga menunjukkan langsung dengan misalnya fisik beliau berupa, ya, tangan sebagaimana cara yang pertama tadi kita sebutkan, ya, namun cukup diketahui dari wajah beliau, ya. Nah, itu adalah bagian dari cara dan bagian dari tarbiyah ataupun pendidikan yang bisa dilakukan oleh seorang guru, ya. Terutama itu juga menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau melihat sesuatu yang ma'ruf, ya, maka beliau menunjukkan kesenangannya terhadap sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Dan kalau melihat sesuatu yang, ya, tidak baik, maka beliau pun menunjukkan bahwasanya beliau tidak suka. Dan itulah sesungguhnya sesuatu yang zahir dari fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang
memberitakan, menginformasikan apa yang ada di dalam batin. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, kadang kita ya tersenyum mungkin ya padahal hati kita tidak menyetujui. Ya, kadang hati kita senang tetapi sebaliknya juga ya karena menjaga image tertentu tidak menunjukkan akan hal itu. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat ya, sebagaimana diriwayatkan pada hadis Abu Sa'id ini, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang memuji. Ya. Gimana? Ada sebuah kesalahan, tetapi caranya dengan cara memuji. Ya, lihat ya sebuah riwayat yang terjadi pada salah seorang sahabat. Ya, beliau adalah Ibnu Fatih al-Asadi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan ya bahwa sahabat ini ya dalam berpenampilan dikritisi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara syar'i, ya, baik dalam masalah pakaian ataupun dalam masalah rambut. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai ya dan mengatakan sesungguhnya engkau ini adalah ni'mar rajul, ya, laki-laki yang Masya Allah, ya, ya, yang sangat mengesankan, ya, lelaki yang sangat bagus, sangat baik, ya, ni'mar rajul, ya. Laula khallatani fika, ya, kalau tidak karena dua hal yang ada pada dirimu. Ya, jadi Nabi SAW mengkritisi secara syar'i ya, dua perkara yang ada pada beliau radhiyallahu taala anhu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan pujian, ya, ni'mar rajul anta, ya. Sebenarnya engkau ini laki-laki yang Masya Allah. Jadi kita tahu bahwasanya pujian itu mempunyai pengaruh yang sangat besar ya, dalam jiwa seseorang. Ya. Apabila digunakan di dalam tarbiyah, di dalam dakwah, ya, dan tentu bersama i'tidal, maksudnya tidak berlebih-lebihan, ya, yaitu pada batas-batas yang dibolehkan secara syar'i, ya, insya Allah sangat bermanfaat, khususnya bagi para syabab, ya, bagi para syabab yang sudah mulai balik dan seterusnya di masa-masa tersebut, ya, bermanfaat juga pujian, ya. Pujian yang sebenarnya memang ada hal yang perlu juga dipuji pada diri seseorang, ya, karena insya Allah setiap orang mempunyai kebaikan, ya, setiap orang mempunyai hal yang positif, ya. Ada satu orang mungkin positifnya dalam hal kecakapannya melakukan sesuatu misalnya, ya, keterampilannya dalam bidang tertentu. Ada seorang yang kecakapannya di dalam melakukan orasi, ya. Ada seseorang kecakapannya di dalam menghafal, ya. Maka sisi-sisi yang ada pada diri seseorang itu, ya, pada batas yang dibolehkan secara syar'i kita puji, ya, dan kita gunakan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin ada pada diri seseorang. Ya, sebagai contoh misalnya seorang murid peserta didik, ya, mau setoran hafalan, ya, kemudian memang datangnya duluan misalnya, ya, Masya Allah, ya, rajin, insya Allah kamu sudah datang sebelum yang lainnya, ya.
Lebih bagus lagi kalau pakaian kamu begini dan begitu misalnya, ya. Itu adalah hal-hal yang semacam apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkritisi dua hal yang dianggap perlu untuk disampaikan, ya, karena tidak sesuai dengan syar'i. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memulai dengan kata ni'mar rajul anta, ya, kamu ini laki-laki yang masya Allah, ya, yang sebaik-baik laki-laki. Kalau tidak karena dua hal, maka, ya, beliau bertanya, ya, wa ma huma ya Rasulullah, apa dua hal itu wahai Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isbal izarik wa irkhauka sya'rika, ya. Ya, masalah isbal dan masalah rambut yang dikritisi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dua perkara itu, ya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, maka ini adalah salah satu di antara contoh penting, ya, dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang kalau mengkritik, ya, dalam masalah tarbiyah, Nabi SAW menunjukkan seperti ini, ya. Mengkritik misalnya santrinya atau ya, peserta didiknya, ya, karena sebuah kesalahan kemudian dihabis-habiskan semuanya misalnya. Padahal ada baiknya, ya, apa yang dilakukan oleh seorang pendidik melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, ya. Khususnya mereka para syabab, ya, para anak-anak yang masih remaja, masih muda, ya. Tidak kita terkonsentrasi melulu pada kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka, ya. Namun, ya, kita juga menunjukkan bahwa ada hal-hal yang mereka sudah baik, ya, kita katakan baik, ya. Ada hal yang tidak baik, ya, kita katakan tidak baik, sebagaimana hadis tadi yang menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Fatik al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian cara yang keempat yang juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari hikmah dalam memperbaiki kesalahan seseorang adalah cara dengan melakukan dialog yang memuaskan, ya. Ya, dialog yang memuaskan, ya, artinya apa? Perlu ada cara yang lain, ya. Kalau tadi yang pertama islah amali dengan menggunakan tangan beliau yang mulia, ya, hanya dengan memalingkan wajah, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain itu, ya, menggunakan talmih atau isyarat, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pujian sebelum memperbaiki, ya. Maka sebagian orang mungkin membutuhkan adanya hiwar, adanya percakapan, ya. Adanya satu hal yang menjadikan seseorang itu merasa puas, ya, ya, sehingga apa yang mungkin terfikir oleh dirinya, ya, menjadi clear, ya, karena ada satu pembicaraan yang terjadi antara seorang pendidik dengan peserta didiknya, ya. Dan ini banyak di antara contoh-contohnya. Salah satu contohnya adalah ketika seorang pemuda yang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, halalkan bagi saya satu hal saja.
ya, yaitu perbuatan zina yang membuat mereka para sahabat yang berada di sekitar sampai murka marah dan ingin melakukan sesuatu pada pemuda ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menenangkan dengan membangun argumentasi yang memang seperti itulah kejadiannya, ya, dalam pandangan syariat Islam sangat buruk karena merusak hubungan yang mulia dalam masalah rahim, ya, dalam masalah kehalalan secara syar'i, ya, perbuatan zina tersebut, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau ada seseorang berzina kepada ibumu, waliyadzubillah, ya, maka pemuda ini kemudian tersentak. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar langsung masuk ke dalam alam pikirannya dan kesadaran hatinya, ya. Sehingga dia langsung bisa menerima, ya, hikmah, ya, syar'i dari kenapa diharamkannya zina, ya. Itulah hikmah pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Salam terus meyakinkan akan hal itu. Bagaimana jika itu terjadi pada bibimu, ya. Bagaimana jika itu terjadi pada saudara perempuanmu, ya. Sampai dia yakin benar bahwa syariat Islam adalah syariat yang menjaga kehormatan semua orang, menjaga kehormatan para wanita, ya, mengarahkan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada manusia itu sesuai dengan jalannya yang baik, jalannya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, uslub tersebut digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak itu saja, ya. Misalnya dalam hadis Ubaidah ibnu Khalaf, ya, beliau menceritakan, qadimtul Madinata wa ana syabun. Saya datang ke Madinah, ya, dan saat itu aku adalah anak yang masih muda, ya, muta'azzirun bi burdatin li malha'in ajurruha, ya. Beliau memakai satu pakaian yang juga sampai pada posisi melebihi batas kedua mata kakinya, irha, ya. Jadi musbil juga, ya. Dan dia berjumpa dengan seorang di antara sahabat yang ada saat itu, ya, diceritakan oleh Ubaidah, fa adrakani rajulun fa ghamazani bi mahsaratin ma'ahu, ya. Jadi kritisi oleh satu di antara sahabat saat itu, ya. Atau dalam riwayat itu sebenarnya beliau mengatakan bukan seorang sahabat, ya. Jadi ada seseorang gitu, ya. Ternyata itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada seseorang, ya. Didengar oleh dia, Ubaidah, ya, suara tersebut, amma law rafa'ta thawbaka kana abqa wa anqa, ya. Kalau engkau angkat itu pakaianmu, ya, law rafa'ta thawbaka, maka, ya, lebih baik, ya, menjaga pakaianmu dan juga lebih bersih, ya. Maka kemudian menolehlah Ubaidah, ya. Ternyata yang menegur itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi pada pembicaraan tersebut, ya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang maksud, ya, tentang natijah, jadi hasil apabila diangkat pakaiannya, dengan beliau mengatakan kana abqa wa anqa. Jadi kalau diangkat itu akan ada faedah tersebut, ya. Maka hal ini tentu adalah salah satu di antara argumentasi yang dibangun, ya, untuk menjelaskan hikmah dari syariat Islam, ya. Dan bagi sebagian orang yang seperti itu kemudian langsung bisa diterima, ya. Dan satu kejadian pernah terjadi seperti itu, ya, pada seorang sahabat kita. Kemudian ketika dijelaskan bahwa sahabat Umar, ya, atau yang lainnya mengatakan bahwasanya itu atqa wa anqa, ya. Dalam riwayat ini ternyata adalah abqa, ya, wa anqa, ya. Artinya lebih menunjukkan kita mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih menunjukkan bahwa Islam itu menghendaki seperti itu, lebih terjaga dari najis, ya, lebih bersih, ya. Ya. Maka kemudian bisa diterima sama teman tadi, subhanallah, ya. Jadi ada sebagian orang membutuhkan cara tersebut, yaitu cara hiwar, ya, cara dialog, cara membangun argumentasi yang benar pada maksud syar'i yang kita sampaikan, ya. Dan ini nampaknya juga perlu dipelajari, ya, karena banyak juga hukum-hukum sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang mu'allalah. Mu'allalah itu diketahui sebabnya, apa hikmahnya, kenapa diharamkan demikian, kenapa diharamkan demikian. Sebagai contoh misalnya diharamkan khamr karena merusak akal dan seterusnya, ya. Yang seperti itu menjadi bahan pembicaraan yang insya Allah bisa membantu seseorang untuk menerima kenapa, ya, dia harus berbuat seperti itu secara syar'i. Kenapa dia harus melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Wallahu ta'ala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian cara yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan peringatan, tahdzir dan tanfir. Ya. Tahdzir artinya adalah peringatan, ya. Tanfir itu, ya, yang membuat orang supaya meninggalkan sesuatu karena ada peringatan yang cukup mengenang, ya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kaba'ira an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qal yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara dosa besar yang paling besar seorang melaknat orang tuanya, ya. Kemudian Rasul ditanya, gimana ya Rasulullah orang melaknat orang tuanya sendiri? Rasul mengatakan ada seorang, ya, mencela orang tua seseorang, ya, apanya, ya, maka, ya, akhirnya terbalas dengan apa? Dicela pula orang tuanya, atau mencela ibu orang lain, akhirnya orang lain mencela ibunya juga. Nah, uslub ini dikatakan sebagai uslub tahdzir, nah, dan tanfir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana Allahu mutasabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabbihat minan nisa bir rijal. Bahwasanya
uh, Ibnu Abbas ya menceritakan Rasul itu melaknat, ya, melaknat siapa? Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, kata laknat tersebut memang secara syar'i dan menunjukkan adanya dosa besar kata para ulama. Ya, dan itu menunjukkan ya bahwa perbuatan tersebut memang layak untuk sangat dijauhi, ya, untuk benar-benar dihindari. Ya. Dan ini adalah tanfir. Tanfir itu agar membuat orang lari dari perkara tersebut. Jadi ada sesuatu yang sangat berbahaya, ya, maka digunakan uslub tanfir, ya, memperingatkan supaya orang ya, supaya orang faham. Jangan sesuatu yang sangat berbahaya tetapi kita menyampaikannya bahwa kayaknya ya levelnya tidak sebahaya itu. Ya, tentu ini tidak pas. Ya. Makanya untuk perbuatan-perbuatan yang berdosa besar, ya, perbuatan-perbuatan yang merusak akidah, yang merusak keyakinan seseorang, ya perlu juga dilakukan uslub-uslub tanfir, ya. Itu uslub-uslub cara-cara yang membuat orang memang lari dari perbuatan itu, ya. Karena apa? Karena hal tersebut sangat berbahaya, ya. Kalau peringatannya biasa-biasa saja, orang tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya. Yang bahaya kita harus mengesankan bahwa itu sangat berbahaya. Baik, yang keenam, yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, jamaah, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan teguran yang keras, ya, teguran yang keras. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kadang menggunakan, ya, cara yang lembut, tidak ada celaan, ya. Tidak ada hal yang sifatnya keras, ya. Tapi kadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan kata yang keras, ya. Karena apa? Karena keadaan orang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya. Seperti yang terjadi saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan teguran tanpa hal yang keras, namun masuk juga, ya. Itu ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ya. Sebagaimana Ali menceritakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ala Fatimata min al-laili fa'ayqadana thumma raja'a ila baitihi fa shalla hawiyan min al-laili qala falam yasma' lana hisan qala faraja'a ilaina fa'ayqadana وقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب لنا إن أنفسنا بيد الله فإذا ساء يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب لنا ما نصلي إلا ما كتب لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam suatu malam membangunkan Ali dan Fatimah, ya, untuk sholat malam. Kemudian Rasul kembali dan melakukan sholat. Namun Rasul merasa belum ada pergerakan pada Ali dan juga pada Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dan membangunkan, mengatakan kuma wa sholli, bangun dan salatlah.
Sementara Ali menjawabi, ya, sungguhnya kami sholat sebagaimana yang Allah wajibkan. Ya, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Kalau Allah membangunkan, kami bangun. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian beranjak dan memukulkan tangannya pada paha beliau yang mulia dan mengatakan, ya, kami tidak sholat kecuali yang diwajibkan kepada kami. Kita nggak sholat kecuali yang diwajibkan kepada kita. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jadi ini teguran, tetapi tidak ada itab. Tapi hadis-hadis yang lain menunjukkan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu dengan kata-kata yang keras, ya. Sebagaimana diriwayatkan pada hadis Muawiyah ibnu Jahimah, ya. Beliau mengatakan, aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya, ya, aku ingin berjihad bersamamu. Aku ingin, ya, pahala, keikhlasan, wajah Allah dan hari akhirat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata waihak ahayyatun ummuk, ya. Ya, celaka dirimu, ya, apakah ibumu masih ada, ya. Nah, tentu ini adalah jihad yang sunnah, ya, tidak diwajibkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal itu. Dijawabi qultu na'am. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan irji', ya, ulanglah, ya, fabirroha, maka berbuat baiklah kepada ibumu, ya, birrul walid, ya, birrul walidain, walidah, ya. Dan itulah jihad yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kasus beliau Muawiyah, ya, ibnu Jahimah ini. Ya. Jadi uslub yang tadi berbeda dengan uslub yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang masing-masing orang mempunyai keadaan yang berbeda, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan berbagai cara tersebut dan secara umum semuanya adalah hikmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah beberapa contoh, ya, memperbaiki kesalahan dengan hikmah ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, semoga kita bisa mengambil keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam tarbiyah, dalam pendidikan, dalam dakwah, ya, dan betapa, ya, agama kita cukup kaya dengan hal-hal yang bermanfaat di dalam memperbaiki umat, memperbaiki manusia, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan cara yang hikmah. Demikian yang kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barakah. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.